yang belum terisi. Silakan, jangan malu-malu kucing, karena kucing tidak pernah malu. Kominfo, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ayo, supaya kalau ada yang tidak saya tahu, Iya, kita sama-sama cari tahu. Kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat saya juga bertanya, Real Kamboja. Apakah PU itu untuk dana yang bersumber dari DAU atau DAK juga bisa di TU, Pak? Karena ada beberapa kegiatan di KB yang menjadi hambatan terbesar modal kegiatan itu. Apakah DAK bisa di TU atau tidak, Pak? Oke. Sebenarnya kalau untuk mekanisme permintaannya tidak ada yang mengatur secara spesifik kecuali UP. Kalau untuk berbicara sumber dananya, semua jenis sumber dana sebenarnya bisa saja ditentukan, tetapi kembali lagi ke peruntukan daripada sumber dana itu. Contohnya DAK. DAK lebih banyak diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan atau belanja-belanja fisik. Bagaimana kita mau ajukan permintaan TU-nya kira-kira kalau dia belanja modal atau pekerjaan fisik? Oke, silakan. Ini kayak apa kemarin itu dasar apa? Jadi yang jadi masalah itu kegiatannya ini masak memasak untuk di posyandu itu. Hambatannya hari ini. Oh, ini dia akan non fisik berarti? Dia non fisik, Pak. Oke. Apakah bisa ditemukan seperti itu atau bagaimana? Nah, saya kasih contoh. Kebetulan di depannya Bapak ini ada diakan fisiknya juga. Di depannya ada diakan fisiknya. Langsung Dan sebut nama, dia- Pak. Langsung sebut nama dan dinas. Dan dia kegiatannya itu di tahap pertama, dana transfer tahap pertama itu dilakukan dengan mekanisme tambah uang. Karena apa yang dilaksanakan adalah bimtek dan sosialisasi di tempat ini juga kegiatannya. Boleh saja, tidak ada mengikat sebenarnya kalau dilihat dari karakteristik sumber dananya, tidak ada. Boleh saja diajukan, cuman tetap juga harus kita logikakan juga. Kalau misalkan itu dia belanja modal, otomatis kan dia tidak boleh dilukan. Dia pasti belanja ke NS, karena dia termin sekaligus. Siap? Oke. Kacamata tadi kayaknya ada pertanyaan. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Saya tunjuk ini Pak narasumber ini ya, saya sengaja dulu sedikit. Ya, saya mungkin ke hal teknis Pak, karena saya mungkin baru ini berbelok dengan sistem yang selama ini kami tidak lewat sistem. Karena gue kami ini cuma disuruh para tanda tangan. Tapi sekarang ini kita sudah berbelok dengan sistem, jadi ini untuk teman-teman yang lama mungkin sudah biasa. Persoalan di SP-nya pada samping tidak berhubungan dengan pemeriksaan. Ini kan kita sudah di posisi akhir tahun. Jadi kegiatan misalnya seperti anggapan misalnya seperti honor apa ini absennya sampai pukul 31. Sementara kan ini pencairan kan kalau kita lihat surat edaran ini terakhir tanggal 22 ya. Tanggal 22 Desember kan. Kalau informasi dari BPKB seperti BPKB. Iya, 22 Desember. Ya. Hanya ini kan daftar pertanggung jawaban itu ada yang sampai akhir bulan Pak. Apakah mungkin ini di sistem kita mintakan ini di posisi tanggal 22 mungkin paling lambat, tetapi mungkin SP-nya dikasih sampai 30 ya? Atau mungkin seperti daftar hadir juga itu cuma sampai posisi tanggal 20 saja atau 22 mungkin paling tinggi. Mungkin ke arah situ ada kayak teknis yang itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.
kalau LS kan kebiasaannya juga kita walaupun kita sudah tentukan per tanggal sekian misalkan, tapi tetap juga berlanjut sampai dengan 30 Desember atau 31 kalau tidak kena tanggal merah. Seperti itu. Tapi itu tadi Pak yang saya wanti-wanti jangan sampai, karena ini SPD sudah mulai agak kejam-kejam, jangan sampai kita masih berpegang bahwa sistem itu masih bisa kita berlakukan tanggal mundur. Makanya kenapa teman-teman keuangan selalu memberikan warning kita di tanggal-tanggal sebelum tanggal 30 atau 31. Tapi kalau kita kembali dari mekanisme tutup kas itu otomatis tutup tahun. Normalnya seperti itu. Tutup kas adalah tutup tahun adalah tutup kas. Ya, jadi kalau untuk nihil, silakan dinihilkan sekarang kalau keuangan itu sudah bisa mengizinkan kita. Terkait dengan belanja-belanja lain yang belum bisa kita akomodir dengan EU, berarti kita buka ruang untuk belanja langsung, LS. Dan itu kita tidak salah Pak, kita tidak disalahkan atau kita tidak dilarang untuk mengajukan permintaan belanja langsung. Tidak ada larangan buat itu. Bisa Pak? Yang lain? Bagaimana Pak Kabit? Berwen? Setuju kan? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini Pak, kebetulan beberapa hari ke depan kami mengadakan kegiatan yang suatu titik Pak. Dan itu insya Allah satu hari kami akan melaksanakan ini. Dan dari langsung kami dari ini pihak pengelola dalam hal ini kemudian juga wilayah Makassar. Yang kami mau tanyakan karena mereka bersikeras bahwa karena uang tersebut kami sudah serahkan kepada mereka yang mengelola full uang tersebut. Jadi bentuk pertanggungjawabannya mau seperti apa segala macam dan kelengkapan bekasnya. Secara otomatis mereka yang bertanggung jawab. Jadi dan ketentuan itu menurut ketentuan mereka itu bagaimana Pak? Oke. Kita mulai dari mekanisme pemerintahan dulu. Ini mau diambil mekanisme TU. Iya Pak, TU. Nah, batasan waktu pengajuan atau setelah SP2 diterbitkan waktunya 1 bulan. 1 bulan. Berarti kalau kita hitungannya sekarang, kalau misalkan hari Senin besok, tanggal berapa? 20 Pak. Nah, SP2 ini taruhlah keluar tanggal besok, hari Senin tanggal 20. Berarti tanggal 20 bulan Desember harus sudah ada SPJ-nya. Itu kalau TU. Nah, kembali ke sebagai pihak penerima. Sebagian bukti-bukti yang jadi pertanggungjawaban sudah pasti itu urusannya si penerima. Nah, saya pikir kalau seperti lembaga vertikal seperti itu mereka paham bagaimana mekanisme kita, bagaimana karena pengelolaan keuangan itu kan yang berlaku nasional. Terus itu saja yang dijaga kan, jangan sampai akibat daripada kita kejar-kejaran dengan dokumen ini sehingga menjadi salah satu penyebab terkenyalannya SPJ kita. Itu. Tapi kalau kebetulan juga kami kemarin dua hari yang lalu itu ada kegiatan juga Bintek dan sosialisasi kegiatan dan fisik. Nah, hitungannya kami kemarin itu kalau kita ambil mekanisme TU berarti 1 bulan kali harus masuk. Tapi
pertimbangannya jangan sampai dari bukti-bukti yang harusnya menjadi pendukung pendukung SPJ-nya kita itu mengalami kendala. Akhirnya kalau satu saja yang kendala sudah pasti tidak bisa kita SPJ-kan secara total. Maka yang kita lakukan kemarin ini nanti jadi pembanding buat kita ya. Jadi pembanding, akhirnya mekanisme yang kita tempuh dilaksanakan kegiatan, tapi sambil berjalan kegiatan SPJ yang lain, bukti-bukti yang lain, permintaannya sampai dengan permintaannya itu jalan. Jadi kegiatan selesai, permintaannya juga selesai. Nah sekarang tinggal dipilih, apakah tetap mengambil mekanisme TU atau permintaan langsung. Iya, terima kasih Pak. Jadi mungkin terlepas dari yang tadi mungkin kita sudah sepakat bersama. Ya. Saya sudah beberapa kali diskusi sama penanggung jawabnya dalam hal ini kepala bidangnya supaya apakah tidak berisiko kan intinya resiko yang kita ambil karena itu mengingat air laut. Apakah dengan mekanisme yang kita ambil kita tirukan dengan jumlah sekian kemudian dengan waktu yang mepet tidak berisiko buat kita dan tidak berisiko buat mereka. Tapi mereka sudah bisa menjamin pressure bahwa kegiatan ini bisa sampai selesai sebelum istilahnya pertanggungjawaban itu bisa dikumpul sampai sebelum 1 bulan itu. Karena saya memberikan opsi kita ALS dengan asumsi uang muka 50% untuk kegiatan. Mereka berpendapat mereka sudah trauma karena di beberapa kota di Sulawesi Tenggara yang terus disebutkan Tidak dibayarkan. Seperti itu. Jadi mereka ada rasa trauma seperti itu. Karena ada beberapa kegiatan di Sulawesi Tenggara, katanya mereka pernah melaksanakan PKS kerja seperti itu tidak dibayarkan. Dia pun sudah selesai laporan akhirnya ditulisnya apa yang telah diisyaratkan itu setelah selesai untuk ke 100% berikutnya mereka tidak ditransferkan. Akhirnya ada rasa trauma begitu, kita di pressure begitu, kita harus kayukan kemudian ke mereka itu, dan tapi itu kan buat beban juga buat kita, buat dinas PU dalam hal ini, karena di satu sisi kita sudah melakukan dari PKS sama mereka, di satu sisi seandainya meleset atau bagaimana, siapa yang kita mau pressure untuk SPJ ini sudah selesai. Saya sudah berkomunikasi, diskusi juga dan kepala bilang kalau perlu katanya 1 minggu sebelum batas waktu dia yang ditentukan kita sudah ke Makassar, tidur di sana, jangan pulang sebelum SPJ-nya selesai. Ya bilang nanti Bapak sudah bisa komitmen seperti itu, ya kita awal saya bilang. Berarti ada yang menjamin, Ada yang menjamin. Tapi yang menjamin ini bukan dalam hal arti bukan hitam di atas putih, hanya sebatas lisan. Kita kawal 5 hari sebelum penutupan itu atau sebelum jangka waktu yang ditentukan 20 Desember itu kita sudah di sana. Kita tidak boleh pulang sebelum kita dapat info itu. Ya kalau itu memang Pak mungkin tidak bisa lakukan, tapi begitulah serba salah itu Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Kita lanjutkan saja atau bagaimana juga itu Pak? Kemudian metodenya tadi Pak, pencairannya apakah bukti kas dan lain sebagainya itu tetap mengacu pada Kementerian PUPR wilayah 8 Makassar atau memakai acuan dari kita? Ini kan kegiatannya kita, berarti standarnya harus memakai standarnya kita. Berarti termasuk bukti kas dan tapi mereka maunya itu Pak, maunya kementerian. Bagaimana caranya? Iya, itu juga saya pikir ini kan uang dari kita. Iya. Kita serahkan kepada mereka yang punya kelola. Ini uangnya kita, kegiatannya kita. APBD-nya kita. Iya, betul Pak. Kita menyusun anggaran sesuai dengan standar biaya kita. Iya. Secara otomatis harusnya mereka mengikut tuan rumah. Betul Pak, kalau itu mungkin pasti mereka mengikut dengan tuan rumah dengan atas PUPR dalam hal ini Pemda Kabupaten Kepulauan Selatan. Ya. Tetapi dalam hal seperti kayak harus mereka pasang kod di situ, kod kementerian, kod ini, kod ini. Contohnya di bukti kas. Kalau di bukti kas mungkin kita bisa pertegas karena uang seperti apa? Kalau uang ini kan uang kita, jadi bukti kas itu paling tidak PA dengan bendahara dan pihak ketiga mereka ini. Ya. Kalau kita mau pasang mereka PPK-nya dalam PKS itu mereka tidak menunjuk siapa bendaharanya, begitu.
tidak ada dalam formulasi PKS itu seperti kalau PTK kan pasti ada di mereka juga, tapi struktur lainnya tidak ada. Hanya mereka yang membutuhkan ini seperti kayak nota pesanan itu. Nota pesanan itu karena uang sudah masuk sama mereka, otomatis mereka yang pesan. Jadi otomatis kopi yang di atas Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Wilayah 8 Makassar. Nota pesanannya ini yang dipesan karena kegiatannya insya Allah akan dilaksanakan di Batauga gitu. Kemudian ininya kayak rental mobil gini mereka, yang gitu ya Pak, yang administrasi, yang bersifat administrasi gitu. Kira-kira bagaimana itu minta pencerahan itu Pak? Kalau untuk belanja seperti itu, oke lah kita yang pertama karena kita supaya pertanggungjawaban itu lunas atau cepat terkumpul, no? Tapi yang mengatur tentang pengelolaan keuangannya kita, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan semua kopinya itu untuk daerah. Nah sementara mereka mau harus pakai kopi mereka kan itu permasalahannya. Tidak masalah sih sebenarnya, asalkan apa yang mereka sajikan itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya hitungannya sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Silakan. Tapi kalau bisa bukti kasih itu jangan lagi bukti kasih berbohong mereka, nah, kita yang bayar uangnya. Silakan kumpulkan bukti sesuai bukunya kalian, tapi ingat bukti kasihnya jangan lagi bukti kasih dengan uangnya mereka, harus pakai bukti kita. Nggak masalah. Tapi kalau kita mau potong juga, ya kita kembali ke sistem dan prosedur pengelolaan keuangannya kita. Semua pok itu adalah pok pemerintah daerah. Kalau itu mungkin sudah sepakat Pak, kira-kira bisa Pak. Ya. Tapi kira-kira kalau pressure-nya itu bagaimana Pak? Karena pada akhirnya nanti ini akan kembali ke bendahara. Karena satu contoh kemarin, ada pajak 2022 yang belum terbayar, itu dari pihak ketiga. Tetapi jatuh-jatuhnya juga nanti bendahara lagi yang lalu, karena mereka tidak bayar. Itu juga. Ini juga nanti saya takutnya nanti di TU ini. Ya, kalau mereka sudah trauma, mereka sudah takut dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Harusnya mereka mengerti kita juga ini takut dengan kelalaian mereka. Tapi kan ini tidak diimbangi dengan ketakutannya mereka. Ketakutannya kita di pemerintah yang tidak pikirkan. Orang sudah takut dengan mekanisme yang kita usulkan. Tapi itulah. Nah, terus bagaimana dengan ketakutannya kita di pemerintah daerah khususnya bendahara? Harusnya kan mereka paham juga itu. Tapi karena kita tidak mungkin akan mempermasalahkan itu, jangan sampai juga ikhlasnya ke PKS yang sudah ditandatangani bersama. Maka kalau boleh usul di OPD-nya kita buat semacam itu hitam di atas putih, jadi itu bisa jadi peringatan buat mereka. Nah, per berapa hari atau per 1 minggu kan ingatkan. Nah, ini ada tertera di perjanjian kita, di hitam di atas putihnya kita, per tanggal sekian harus masuk. Kalau tidak, berarti kita harus menuntut untuk dikembalikan uangnya. Kita juga punya hak untuk bersikeras. Jangan hanya kita ikut maunya mereka, karena kita juga itu berat. Kalau bisa, Pak Kadisnya buatkan hitam di atas putih dengan berita masing-masing kementerian, kalau perlu ke kementerian. Kalau memang jadi buat bendahara akan susah bendahara, akan susah mengejar SPJ kalau model-model seperti itu. Iya, pasti. Oke, cukup Pak, yang jelas.